Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, apa kabar hari ini? Senang masih bisa berjumpa dengan Anda semua. Kasih karunia Tuhan selalu menyertai perjuangan hidup kita masing-masing. Hari ini kembali saya mengajak Anda untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas, dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling Yesus berkata kepada mereka, "Jika seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudarinya, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memanggul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Sebab siapakah di antaramu yang mau membangun sebuah menara, tidak duduk membuat anggaran belanja dahulu? Apakah uangnya cukup untuk menyelesaikan pekerjaan itu? Jangan-jangan sesudah meletakkan dasar, ia tidak dapat menyelesaikannya." Lalu semua orang yang melihat itu akan mengejek dan berkata, "Orang itu mulai membangun, tetapi tidak dapat menyelesaikannya." Atau raja manakah yang hendak berperang melawan raja lain, tidak duduk mempertimbangkan dulu apa dengan 10.000 orang ia dapat melawan musuh yang datang menyerang dengan 20.000 orang. Jika tidak dapat, ia akan mengirim utusan selama musuh masih jauh, untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Demikianlah setiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan diri dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih. Dalam bacaan Injil tadi kita mendengar Yesus berkata, "Barang siapa datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudarinya, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memanggul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak dapat menjadi muridku." Artinya Bapak Ibu, Tuhan tidak pernah mengajak kita untuk membenci keluarga kita atau membenci siapapun yang ada di sekitar kita. Tidak. Bahkan Tuhan selalu mengajak kita untuk mengasihi mereka seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Yang dimaksudkan oleh Yesus adalah kita dipanggil oleh Tuhan dengan cara hidup kita masing-masing. Kita diberi talenta, bakat, dan kemampuan. Jangan sampai kita terikat pada keinginan kita sendiri, lalu lupa berbagi hidup dengan orang lain. Tuhan memanggil kita untuk berbagi hidup dengan orang lain. Dan Tuhan memanggil kita untuk mengasihi Dia melebihi diri kita sendiri, atau melebihi apapun yang ada di muka bumi ini. Maka Yesus mengatakan tadi, barang siapa tidak memanggul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Mengikuti Yesus banyak tantangannya. Tetapi mari kita setia memikul salib hidup kita, agar kita boleh mengalami betapa Dia Allah yang baik. Dia tidak meninggalkan kita ketika kita memikul salib hidup kita. Bapak, Ibu, adik-adik yang terkasih, Tuhan tidak mengajak kita untuk membenci siapapun. Tetapi yang Tuhan tekankan adalah, demikian juga setiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan diri dari segala miliknya, tidak dapat menjadi muridku. Mari, kita harus berani mengambil langkah untuk tidak terikat pada apapun. Karena semua ini pemberian Tuhan. Kita telah menerima dengan cuma-cuma.
kita berikan kembali kepada Allah dengan cuma-cuma. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, kita semua telah diteguhkan oleh firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, kembali kami bersyukur untuk setiap berkat-Mu. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini, Tuhan. Agar kami tidak terikat pada diri kami sendiri. Tidak hanya fokus pada keinginan dan pemuasan kebutuhan kami. Tetapi juga ingat akan panggilan hidup kami. Mampukan kami untuk memikul setiap salib hidup kami. Mampukan kami untuk terus mengandalkan Engkau. Mampukan kami untuk mencintai Engkau melebihi apapun yang ada dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk berkat-Mu bagi kami orang yang berdosa ini. Ampuni dosa kami Tuhan, ketika kami hanya memikirkan keinginan kami sendiri. Kami puji Engkau Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersama-Mu dan bersama Roh-Mu. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.